Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ya, hari ini kita akan masuk di dalam tema yang baru, yaitu janji Tuhan tentang berkat atas keluarga. Ya, di bulan yang ketujuh ini, di bulan Juli, kita akan sama-sama belajar janji Tuhan tentang berkat atas keluarga. Ayat firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. 4 ayat saja, mari kita baca bersama-sama. Janji Tuhan tentang berkat atas keluarga. Sudah ketemu? Sudah ya? Baca ya, yuk 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mungkin saudara berkata atau berpikir, waduh, Pak Gembala saya kan belum menikah. Ya, ini kan topiknya tentang keluarga. Ya, saya mau katakan saudara yang belum menikah pun adalah bagian dari keluarga. Dan akan menjadi sebuah keluarga. Amin. Yang gak amin berarti gak ada rencana menikah ya. Ya, semua ingin menikah, betul ya. Dan saya juga percaya bahwa di dunia ini tidak ada orang yang merencanakan pernikahan untuk menjadi sebuah perceraian. Saya nggak percaya. Ya, kenapa saudara? Karena untuk membuat sebuah pernikahan itu ya butuh biaya yang mahal. Bukan soal uang saudara, tapi soal waktu. Ketika saudara mau mengajak seseorang untuk menikah, ya itu kan berarti orang itu sudah yakin juga. Bukan hanya saudara, tapi orang yang saudara ajak menikah kan pasti juga yakin. Dan untuk meyakinkan orang masuk dalam pernikahan kan butuh waktu. Nah itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi tidak mungkin orang merencanakan menikah, lalu kemudian dia berharap akan menjadi sebuah perceraian. Ya nggak ada. Saya mau katakan kalau ada yang begitu itu namanya sebuah kebodohan. Tapi, nah saudara, faktanya memang kehidupan pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Betul ya? Ketika kita masih pacaran kayaknya semuanya indah. Malah waktu zaman dulu saya pernah dengar istilah, maaf ya kalau saya nggak salah ingat, tai ayam rasa, ya berarti kita seumuran. Ya, sampai ada istilah begitu. Kenapa saudara? Karena semuanya indah. Kalau orang yang sedang jatuh cinta, orang yang lagi pacaran nih saudara, saudara lihat statusnya, lihat postingannya di sosial media, pasti semuanya indah. Betul ya? Tapi ketika mulai masuk di dalam pernikahan, satu demi satu kayaknya ada mulai kelunturan. Ya, mungkin ada noda jadi luntur gitu ya. Ada perubahan yang terjadi saudara. Ya, makanya ketika bimbingan pranikah, ya, saya selalu menanyakan dua hal. Ya, yang mau menikah nanti kalau mau bimbingan sama saya, ada dua pertanyaan yang selalu akan saya tanya. Yang pertama, bagaimana pandangan saudara soal pernikahan? Ya, saya pasti akan tanya itu. Dan saya akan minta saudara menjelaskan. Jadi baik Alfa, Louis, Yusuf, Selvi, kalau mau menikah di sini, saya pasti akan tanya itu. Apa pandangan saudara tentang pernikahan? Bagaimana saudara menilai sebuah pernikahan? Ya. Dan saya akan minta saudara jelaskan. Nove, ya kalau Nove mau menikah ya. Yang lain kan semua sudah. Lalu yang kedua, pertanyaannya saya akan bertanya, keluarga seperti apa yang saudara inginkan? Dua pertanyaan itu ya. Jadi kalau mau nyiapin ya dari sekarang boleh. Saya udah kasih bocorannya. Yang pertama, bagaimana pandangan saudara tentang sebuah pernikahan?
Dan yang kedua, keluarga seperti apa yang saudara harapkan atau saudara inginkan atau saudara ingin bangun. Kenapa saudara? Karena kita dicekoki dengan sinetron, dengan film-film drama ya, yang begitu indah. Ya. Seolah-olah itu sangat kabur dengan dunia nyata. Gitu. Nah, jangan sampai kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia nyata ini punya ekspektasi yang terlalu berlebihan, sehingga ketika memasuki pernikahan yang kemudian didapati tidak seperti yang diharapkan, akhirnya yang muncul adalah sebuah kekecewaan. Begitu. Ya. Nah saudara, ayat yang barusan tadi kita baca ini, itu seringkali menjadi pedoman bagi keluarga-keluarga Kristen. Ya. Hai istri, hai suami, ya, hai anak-anak, dan seterusnya. Tapi justru ayat-ayat ini juga sering menjadi sarana untuk pertengkaran. Ya. Contoh misalnya istrinya bilang, kamu tuh sebagai suami harus mengasihi. Suaminya balas, kamu loh sebagai istri harus tunduk. Itu fakta. Ya. Makanya kita mengadakan KKR ibadah pasutri, ya, ibadah keluarga. Tujuannya supaya kita selalu diperbaharui, di-refresh, ya. Dan kita akan belajar dari orang-orang yang mungkin juga pernah gagal dalam keluarga, pernah mengalami berbagai masalah dalam keluarga, supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Makanya kan ada pepatah, pengalaman adalah guru yang berharga. Jadi kita nggak perlu ngalamin dulu, kita belajar dari kisah hidup orang-orang ini, saudara. Ya, nah, saya akan mulai menggarisbawahi bagaimana kita mengingat bahwa keluarga itu adalah inisiatif Tuhan. Ya. Sekali lagi, keluarga itu adalah inisiatif Tuhan. Jadi pernikahan kita, pernikahan dalam keluarga Kristen itu bukan hanya melibatkan antara pria dan wanita saja, tetapi juga melibatkan pribadi daripada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Ya. Tapi Tuhan ini bukan orang ketiga. Ya, nanti saudara salah berasumsi. Jadi kalau ada apa-apa, masalahnya Tuhan yang dijadikan kambing hitamnya. Dalam pernikahan keluarga Kristen, Tuhan adalah kepalanya. Laki-laki dan perempuan sederajat. Tetapi kemudian laki-laki menjadi wakil Tuhan di dalam keluarga. Itu yang harus kita mengerti. Nah, kalau kita menyadari akan hal ini saudara, maka tujuan dari pernikahan Kristen adalah pernikahan yang bertumbuh. Katakan sama-sama, bertumbuh secara karakter. Ya. Sehingga suami istri ini dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau saudara ingat bahwa kita diciptakan untuk menjadi serupa. Ya. Pada awalnya kita diciptakan serupa, tetapi karena dosa, akhirnya kita menjadi terpisah. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus kita, supaya kita terus diubah menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Nah, salah satu bagian dalam pembentukan perubahan karakter menjadi serupa dengan Kristus adalah dalam pernikahan. Ya, makanya kalau saudara mengalami gesekan dalam pernikahan, itu biasa. Tanyalah kepada orang-orang yang sudah lebih lama menikah. Makanya kenapa orang yang menikah 50 tahun tuh dirayakan begitu begitu mewah ya, namanya gold wedding anniversary. Kenapa saudara? Karena mungkin terlalu banyak masalah yang mereka lewati, argumen, pertengkaran dan lain sebagainya, tapi mereka tetap bertahan dan itu tidak mudah. Ya. Begitu. Dan pembentukan itulah yang pertengkaran itulah yang membuat kita dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara menikah lalu dalam rumah tangga, dalam pernikahan saudara terdapat pertengkaran, saya mau katakan itu adalah hal yang biasa dan bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk keluarganya gembala, keluarganya pendeta. Sama. Kenapa? Karena kita juga manusia yang punya perbedaan. Lahir dari keluarga yang berbeda, latar belakang orang tua yang berbeda, latar belakang sekolah pendidikan yang berbeda, ya.
pergaulan yang berbeda, akhirnya membuat satu sama lain memiliki cara atau gaya hidup yang berbeda. Sehingga ketika masuk dalam sebuah pernikahan, ya, akan mudah untuk melihat perbedaan ini menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi pemecah. Tapi saya mau katakan sebenarnya perbedaan ini adalah sarana dari Tuhan untuk mempersatukan. Contoh. Nah ini mumpung gak ada Ibu Gembala, saudara. Saya dan Ibu Gembala itu beda 7 tahun. Ya. Tapi kalau saya jalan sama dia, rasanya saya seumuran sama dia, saudara. Saudara lihat tampilan saya makin lama makin fresh. Bener. Saya nggak tahu ya kalau dia makin lama makin tua nggak mukanya kalau ikut saya gitu. Tapi itu berdampak, saudara, ya, tanpa disadari. Makanya saya selalu cenderung mengarahkan kalau bisa sebaiknya yang wanita lebih muda. Ya, saya selalu menyarankan begitu. Kenapa, saudara? Karena ketika wanita mulai melahirkan, menyusui dan lain sebagainya, perubahan hormonnya menjadi semakin cepat. Sehingga mungkin dalam usia 40-an lebih sudah mulai banyak perubahan dalam tubuhnya. Sementara laki-laki kan semakin fresh. Nah, kemudian akhirnya saya mulai menyadari, saudara, ternyata cantik itu sakit. Ada yang setuju nggak? Beauty is pain. Tadinya saya pikir tuh, masa iya sih? Nah, saya belum pernah nanya nih sama Selfie, sama Tanjulik, bener gak sih kalau mau cantik tuh sakit? Akhirnya saya nyoba, saudara. Ya. Karena saya merasa kalau saya mulai stres sekarang ini, jerawat tuh makin banyak. Selalu. Akhirnya atas saran dari Ibu Gembala, saya disuruh konsultasi sama dokter kesehatan. Singkat cerita, saya konsultasi, saudara. Oh Pak, Bapak perlu perawatan begini-begini. Oke. Tindakan langsung, oke. Ya kan, bayar, jepret, mahal amat. 1. Pak, tindakan ya, Bapak naik ke lantai 2, oke. Tindakan nih, saudara. Dikasih kayak krim gitu ya, dioles-oles, waduh segar nih. Saya bilang sama istri, salah nih Ibu Gembala nih ngasih saran gitu ya. Saya nikmati sambil mau kayak tidur gitu. Waduh nikmat banget wajahnya dipijit-pijit. Tibalah saatnya, saudara. Namanya facial. Saya baru pertama kali, saudara. Ada yang udah pernah facial sebelumnya? Ya, kalau ada pun gak apa-apa, saudara. Saudara yang pernah facial dan lulus, saya mau bilang, saudara hebat. Kenapa? Sakitnya bukan main. Serius. Komedonya dikeluarin semua, sakitnya bukan main. Ya, saya sampai foto saya kirim istri saya. Waduh, ini sih bener-bener. Ya, nangis saya, saudara, bener. Mbaknya mungkin sampai bingung kali, ini kenapa nih si bapak? Saya ada fotonya, saudara, nangis. Sakitnya bukan main. Ya, gimana orang-orang di Korea, saudara ya, yang mukanya glowing semua. Tapi balik lagi ke bagian ini, saudara ya. Jangan terlalu jauh nanti semua perawatan. Nah, saya mau bilang begini, saudara. Bahwa dalam kehidupan pernikahan ini ya, tidak ada jalan yang mudah dilalui bersama-sama sampai akhir. Yang sudah menjalani pernikahan lebih lama pasti bisa menceritakan. Saudara bisa tanya Pak Budi, Pak Artono, Bu Tanculing. Mereka pasti punya banyak ceritanya. Nggak selalu bicaranya semua cinta. Betul ya Bu ya? Makanya saya pernah dengar istilah orang dulu tuh bilang gini, makan tuh cinta. Gitu. Apa? Ya karena begitu, saudara. Tidak selalu berjalan mulus. Nah, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana janji Tuhan tentang berkat atas keluarga ini dapat kita alami. Yang pertama, saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bagian yang pertama itu peranan seorang istri ini sangat penting. Ya. Jadi bagaimana janji Tuhan berkat atas keluarga ini dapat kita alami. Poin yang pertama adalah bagaimana peranan istri yang cakap. Saya juga gak ngerti, saudara boleh cek dari seluruh Alkitab saudara, selama Alkitab kita sama.
Yang dibahas pertama selalu istri. Hai istri-istri. Bingung gak saudara? Kan kalau kita mikir harusnya kan suami dulu dong. Hai suami-suami. Tapi suami itu selalu nomor 2. Coba saudara cek Alkitab. Nah, apakah jangan deh. Iya, saya juga pikirnya gitu, Bu. Kayaknya harusnya laki-laki dulu yang dibahas. Tapi dalam keseluruhan Alkitab kita, yang selalu menerima nasihat pertama adalah istri, ya kaum wanita. Nah, mungkin menjadi masalah yang umum adalah istri sulit tunduk kepada suami, suami sulit mengasihi. Nah, kata tunduk ini kan seringkali menjadi momok ya. Seringkali tuh kita menganggap bahwa berarti ya kita seperti kambing yang dicongkok hidungnya terus ya pokoknya ikut aja gitu loh. Nah, saya mau katakan persepsi ini tidak sepenuhnya benar. Ya. Tunduk bukan berarti hal yang seperti itu, saudara. Bahkan bagi sebagian perempuan, ya, kadang tunduk kepada suami itu dianggap sebagai penyebab kekacauan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena suami bisa bertindak semaunya sendiri. Ya. Saya mau kasih tahu nih Bapak Ibu Saudara, bahwa laki-laki itu adalah makhluk yang paling egois. Saya harus ngomong jujur, bukan perempuan. Kalau saudara pacaran nih ya, waktu pacaran, rasanya kan kalau perempuannya suka jutek, suka ngambek-ngambek, kita kan sebagai laki-laki kita merasa perempuan ini kok ego banget sih gitu loh. Kalau misalnya lagi berantem biasanya balas WA-nya tuh lama, atau mungkin cuma dibaca doang, atau mungkin cuma dibalas titik. Selfie begitu gak ya? Enggak ya? Jangan ya. Kasian lah pria-pria ini gitu loh. Udah memperjuangkan, ngomong panjang lebar dibalas titik. Coba kan kita bingung, apa nih maksudnya nih? Makanya nih ada tips saudara. Makanya buat para perempuan, cowok itu jangan kebanyakan dikasih kode. Kenapa? Nanti salah, kebanyakan kode yang salah, dia error saudara. Saudara kan ke ATM masukin PIN salah terus kan error kan? Sama, laki-laki kalau dikasih kode yang bingung saudara, laki-laki itu gak bisa menerjemahkan apa ini maksud perempuan. Serius nih saudara saya ngomong, karena saya laki-laki. Nah, karena dianggap perempuan itu harus tunduk, seolah-olah suami itu, laki-laki itu bisa berbuat semaunya. Jadi perempuan itu dianggap seperti nggak ada apa-apanya atau dianggap nggak berarti. Tapi sebenarnya tidak begitu, saudara. Karena apa? Karena bicara tentang submission, penundukan diri, ini adalah bicara sesuatu yang paling mahal nilainya. Karena apa? Karena ketika kita menundukkan diri, perempuan kepada suaminya, itu nilainya sama besarnya dengan kita menundukkan diri kepada Tuhan. Saya mau kasih contoh. Apakah menundukkan diri kepada Tuhan itu mudah atau sulit? Untuk taat kepada Tuhan, gampang apa susah? Ya susah ya. Saya ambil contoh kemarin saudara. Saya cerita waktu doa pengerja. Waktu siang, saya pesan makan saudara. Dalam hati saya tuh udah jelas. Ya, disebutkan angka 20. Ya, pesan 20. Lalu saya pulang. Saya mulai hitung siapa yang biasa datang doa pengerja. Saya, ibu kepala, pemain musik. Oh ya paling 15 lah. Tahu gak saudara, saya balik lagi ke tukang makanan. Saya bilang, 15 pak. Dah, nanti saya ambil ya jam sekian. Oke. Tapi saya pikir-pikir, aduh ntar kalau ada yang datang lagi. 18. Dah 18. Tahu gak saudara, waktu doa pengerja yang datang pas 20. Mau taat aja sulit ya. Padahal Tuhan udah kasih tahu 20. Tanya istri saya tuh kemarin pas pulang ketawa dia. Kenapa? Ya karena saya kan sebagai manusia biasa, saya mulai ngitung dong, benar gak saudara? Siapa yang biasa ikut doa nih? Ternyata yang datang 20, pas seperti yang ditaruhkan dalam hati saya.
Akhirnya saya bilang sama istri saya, udahlah kita bisa makan berdua. Karena taat itu tidak mudah, saudara. Ya. Manusia dengan pikirannya, dengan logikanya merasa bahwa kita tahu. Kita merasa kita mampu, kita merasa kita pintar. Padahal sebenarnya tidak. Saya mau kasih tahu sebenarnya tidak. Tuhan justru tahu lebih banyak daripada kita. Nah, bicara soal ayat ini saudara, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Menurut saudara kira-kira ayat ini masih relevan atau udah mulai usang? Atau udah gak perlu lagi saudara? Bingung ya? Saya katakan masih saudara. Karena ada kalimat sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Efesus maupun di Kolose, bicara penundukan diri istri kepada suami, itu juga berbicara penundukan diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Maka ini akan menjadi terus relevan. Kenapa saudara? Karena bicara soal istri yang cakap itu bicara soal istri yang memiliki kemampuan mengelola. Nah ini penting nih buat para pria yang belum menikah. Dengar baik. Ya. Ajari pasangan saudara untuk bisa memanajemen hidup. Kenapa saudara? Karena laki-laki yang berhasil itu adalah laki-laki yang mempercayakan hidupnya kepada istri. Oh, masa iya Pak Gembala? Iya. Kalau saudara memang laki-laki yang luar biasa, kasih 100% gaji saudara sama istri. Wah ya gak bisa dong Pak Gembala. Nanti kalau istrinya boros gimana? Itulah tantangan saudara untuk cari duit lebih banyak. Makanya waktu saudara berpacaran, ajari pasangan saudara untuk mengelola. Karena begini saudara. Kenapa perempuan itu disebut ibu rumah tangga? Karena dia yang menjadi kepala dalam pengelolaan rumah tangga. Bukan kepala rumah tangga ya, tapi pengelolaan. Nanti saudara punya babysitter, saudara punya pembantu, punya supir. Istri saudara tuh yang mengatur. Kenapa istri itu harus bisa ngatur? Job desk-nya pembantu tuh apa? Itu. Jadi bimbing, ajari. Nah, paling penting adalah ajari pasangan saudara, maksudnya ajari istri saudara dalam hal keuangan. Saya berikan 100% gaji saya kepada istri saya. Hidup saya hanya dari belas kasihan istri saya. Tergantung dia taruh duit berapa di dompet saya. Saya mau kasih tahu. Tapi saudara lihat, Pak Gembala makin kurus sama makin gemuk. Makin gemuk saudara. Saya gak pernah pusing, waduh ntar gak ada duit gimana. Enggak. Malah ya saudara, ini saya mau saksikan. Pengeluaran saya setiap bulan selalu bisa terbayar semua, tercover. Dan jumlahnya kalau di total, ini kan baru habis bulan nih, kemarin habis totalan bulan Juni. Itu 4 kali daripada gaji saya pengeluarannya. Tapi kok bisa kebayar semua? Tanyalah Ibu Gembala gimana caranya. Saya juga gak tahu. Pokoknya dia bisa atur, gak pakai utang saudara. Dia bisa bayar saudara. Gitu saudara. Makanya ajari pasangan saudara, istri saudara untuk bisa memanage keuangan. Karena apa? Contoh, waktu saudara masih menjadi seorang gadis ya, belum menikah. Saudara kan tinggal di rumah. Kalau saudara sebagai seorang gadis, ya tinggal di rumah, saudara nggak bisa atur kamar saudara. Percayalah, saudara nggak bisa atur rumah tangga saudara nanti. Coba dicek. Kalau kamarnya berantakan, pakaian kotor di mana-mana, terus tempat tidur spray berantakan, percayalah nanti waktu ngatur rumah tangga juga berantakan. Saya bukan mendoakan ya, enggak saudara. Ini gambaran, cerminan. Makanya perlu diajari, itu bukan dosa ya, jadi perlu diajari. Ya, jangan terus saudara bilang, oh itu dosa, enggak, itu perlu diajari. Kenapa saudara? Karena waktu dia bisa ngatur kamarnya, dengar baik nih ya, nanti dia bisa ngatur rumahnya sendiri. Nanti waktu saudara ngontrak,
saudara bisa atur rumah saudara. Jadi kalau saudara sekarang ini mungkin lagi ngontrak, ya, rumah tempat di mana saudara ngontrak, aturlah sedemikian rupa sebaik-baiknya. Sehingga mungkin waktu saudara selesai kontrak, saudara harus pindah, rumah itu tetap dalam kondisi yang baik, terpelihara. Nanti Tuhan akan percayakan saudara lebih besar lagi, punya rumah sendiri. Itu selalu begitu ceritanya, saudara. Makanya perempuan itu harus diajarin. Kenapa? Karena perempuan itu berjalan dengan perasaannya, laki-laki dengan pikirannya. Jadi laki-laki yang mikir terus diajarin ke istrinya. Jangan saudara sebagai suami, saudara paksa. Ya kamu mikir dong. Salah. Karena perempuan itu didesain untuk memakai perasaannya lebih kuat daripada pikirannya. Jadi kita sebagai laki-laki, kita yang mengajari. Nanti perempuan tinggal mengikuti. Begitu juga sebaliknya. Ketika saudara mungkin hendak melakukan sesuatu sebagai suami, ya, tanyalah pendapat istri saudara. Kenapa? Karena dengan intuisinya dia, dengan hatinya dia bisa memberikan advice yang baik buat saudara. Saya selalu begitu kepada istri saya. Ketika saya menghadapi orang-orang baru, ya saya selalu tanya dia, menurut kamu gimana sih? Nah, dengan pertimbangan istri saya bersikap. Saya menimbang. Dan saya percaya kalau saudara menikah, Tuhan gak mungkin menempatkan saudara pada orang yang salah, yang akan menjerumuskan saudara atau menghancurkan saudara. Tidak. Maka percayailah pasangan saudara. Amin. Kalau kita menikah tapi kita gak percaya sama pasangan kita atau masih banyak curiganya, ya mendingan gak usah nikah. Jadi bagian yang pertama adalah peranan istri itu sangat penting, saudara. Sekali lagi yang belum menikah, pastikan pasangannya yang saudara akan nikahi adalah orang yang tepat. Ya, kenapa? Karena itu akan menghabiskan lebih daripada setengah umur hidup saudara. Ajari dia untuk bisa memanage, mengelola segala sesuatu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana janji Tuhan tentang berkat atas keluarga itu bisa kita alami. Yang kedua adalah bagaimana peranan seorang suami. Ya, dalam hal ini saya menggarisbawahi adalah pria yang takut akan Tuhan. Walaupun ayat ini berkata, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tapi secara garis besar yang menjadi poin penting bagi para suami, para pria adalah takut akan Tuhan. Baca Mazmur pasal 128, saudara. Buat para pria, jadikan ini sebagai pedoman. Buat para wanita, berikan ayat ini pada pasangan saudara. Mazmur 128 ayat yang keempat. Baca sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan orang. Nah, jelas ya saudara ya. Kalau saudara berdoa, Tuhan saya minta diberkati. Ini rahasianya. Laki-laki yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Pasti saudara. Ini firman Tuhan. Makanya untuk perempuan tidak bisa melihat pasangan itu atau calon pasangan kita itu hanya dengan perasaan. Lihatlah apakah dia orang yang takut akan Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena ini sumber berkatnya. Kalau sebagai seorang pria, sebagai seorang suami dia tidak hidup dalam takut akan Tuhan, bagaimana mau diberkati? Di rumah rasanya seperti pangeran, seperti seorang yang sangat baik hati. Tapi di luar dia bisa menjadi pria yang berbeda. Dari mana saudara bisa tahu? Tapi laki-laki yang takut akan Tuhan, mau di rumah, mau di luar rumah, dia tetap laki-laki yang sama. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaan istrinya. Jadi ini tolak ukurnya saudara. Kalau kita ingin keluarga kita diberkati, dorong para pria untuk menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Gak ada yang lain.
Kalau kita, nah mungkin saudara bertanya, maksudnya keluarga yang diberkati itu gimana sih? Ya, apakah dengan kecukupan materi? Apakah kita bisa vacation ke luar negeri sama-sama? Atau mungkin kita bisa posting hal-hal yang romantis di sosial media? Bukan begitu saudara ya. Keluarga yang diberkati Tuhan itu adalah keluarga yang bahagia. Ya, keluarga yang menikmati hasil jerih payahnya. Saudara bisa lihat di Mazmur 128 secara keseluruhan. Saudara bisa baca. Keluarga yang diberkati itu adalah keluarga yang bahagia, yang menikmati hasil jerih payahnya, atau merasa cukup dengan apa yang mereka punyai, dan mengalami keadaan yang baik. Jadi diberkati itu bukan bicara soal materi yang banyak atau berlebih-lebihan, tidak. Nah, hubungan antara suami dan istri ternyata dipakai Tuhan untuk menggambarkan hubungan antara jemaat dengan Kristus. Ya. Suami punya kewajiban untuk melindungi dan mengasihi istrinya. Dan ada kalimat yang penting di sana adalah jangan berlaku kasar terhadap dia. Saya ternyata baru mengetahui saudara bahwa ada banyak laki-laki itu yang karena merasa fisiknya mungkin lebih kuat dari wanita, dia berlaku kasar. Dan saya sangat menentang keras laki-laki yang seperti ini. Laki-laki sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang yang punya fisik yang lebih kuat daripada perempuan, dia tidak boleh berlaku kasar. Kasar artinya kekerasan secara verbal, ya, ucapan, ataupun secara fisik. Kenapa saudara? Karena perempuan dan anak itu bukanlah sesuatu yang menjadi sparring partner, ya, lawan bertanding kita, bukan. Makanya kan tadi ada suami jangan berlaku kasar, lalu di bagian bawahnya lagi ada hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anak. Jadi ternyata peranan seorang pria dalam keluarga ini ada dua, jangan berlaku kasar dan jangan sakiti hati anak. Kecenderungannya mungkin begitu ya laki-laki. Tapi saya menentang keras laki-laki yang seperti ini. Saudara boleh tanya sama Ibu Gembala, Pak Gembala main tangan gak? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena bagi saya perempuan itu adalah seorang yang harus kita jaga, bukan kita hancurkan. Ya. Makanya ada orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dia nggak berani speak up, nggak berani ngomong, nggak berani lapor. Padahal itu perlu untuk diungkap. Kenapa? Karena perempuan yang mengalami kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik, akan punya trauma jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak melihat apa yang diperlakukan ayah kepada ibunya, akan cenderung dilakukan juga kepada keluarga. Terjadi kepada keluarga. Makanya saya ingat ada sebuah nasihat dari seorang bijak, tapi saya lupa siapa yang ngomong, tapi saya ingat nasihatnya. Hadiah yang paling indah buat anak adalah ketika seorang ayah mencintai ibunya. Itu sekali lagi. Hadiah yang paling indah untuk seorang anak adalah ketika seorang ayah mencintai ibunya. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi menurut saya itu benar. Saudara lihat bedanya antara seorang ayah dan ibu yang penuh dengan cinta, bagaimana anaknya, dan sementara orang tua ayah dan ibu yang sering berantem, gimana anaknya? Kelihatan sudah, akan nampak perbedaan. Orang yang dididik tumbuh kembang dengan cinta dan kasih yang sempurna akan jauh lebih beda dibanding dengan anak-anak yang tumbuh dengan kekerasan. Makanya saya menentang kekerasan dalam keluarga. Satu ayat lagi saudara, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Petrus 3 ayat yang ke-7.
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bagi para pria, 2 ayat ini harus menjadi pegangan saudara. Yang pertama adalah laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan diberkati. Yang kedua adalah suami yang bijaksana dengan istri, yang menghormati, yang mengasihi istrinya. Doanya itu tidak terhalang. Makanya saya pernah sampaikan kepada saudara begini. Tuhan tuh tidak berubah karena keadaan kita. Contoh, kalau kita malas berdoa, lalu Tuhan jadi nggak sayang. Kalau kita mungkin malas ibadah, malas baca firman, terus perlindungan Tuhan tuh jadi hilang. Enggak. Tuhan tuh tetap sayang, tetap cinta bagaimanapun keadaan kita. Karena yang dia cintai adalah pribadinya, yaitu kita. Tetapi, saudara, ketika kita keluar dari jalur, ya, ketika kita malas-malasan, kita menjauh dari Tuhan, yang harusnya menjadi bagian kita itu terhalang. Begitu. Ya. Sama seperti ayat yang barusan kita baca. Ketika seorang suami tidak berlaku bijaksana kepada istrinya, tidak menghormati istrinya, tidak menghargai istrinya, bahkan berlaku kasar terhadap istrinya, doanya terhalang. Maka tertawalah para wanita. Jangan main-main lu ya. Pesan saya buat para pria di sini, jadilah nahkoda yang paling baik untuk kapal kehidupan keluarga saudara. Arahkan kapal saudara dalam jalan yang benar. Mungkin saudara udah terlalu banyak perbedaan atau selek dengan pasangan, lalu saudara mulai dingin. Tapi jangan fokus kepada pasangan. Kenapa? Karena ada anak saudara yang harus saudara bawa pada masa depan. Jadi poin yang kedua ini penting bagi para pria. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Yang terakhir saudara, bagaimana janji berkat Tuhan atas keluarga itu dapat kita alami? Yang ketiga adalah ketika kita hidup rukun. Ya. Kemarin saya sudah sempat singgung di dalam doa pengerja. Ya. Di dalam Mazmur 133 yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah saudara-saudara, hidup rukun bersama ini melibatkan seluruh anggota di dalam keluarga. Ya. Suami, istri, dan juga anak-anak. Nah, makanya saya mau garis bawahi kepada setiap kita bahwa pembentukan kepribadian anak bukanlah tugas sekolah. Pembentukan kepribadian anak, karakter anak bukanlah tugas guru sekolah minggu. Tapi itu adalah tugas orang tua. Jangan kemudian ketika anak kita punya masalah lalu kita salahkan guru di sekolah atau guru sekolah minggu di gereja. Gimana sih anak saya udah ikut youth, ikut sekolah minggu tapi kok dia begini? Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya, yang mendidik, membesarkan anak-anak. Nah, sadar atau tidak sadar, seringkali dalam perjalanan kehidupan keluarga kita dibayang-bayangi dengan masa lalu, saudara. Ya, makanya orang yang pernah terluka itu punya peluang yang jauh lebih besar untuk melukai. Saya ambil contoh begini. Saudara tahu botol ya, botol. Kalau zaman dulu kecap tuh botolnya beling, saudara, botol beling. Atau kalau saudara nggak tahu botol bir lah, ya, atau botol kaca gitu ya. Botol kaca ini berguna nggak, saudara? Berguna. Saudara mungkin habis pakai, habis minum, ya. Saudara bisa bawa pulang, cuci, saudara bisa air, saudara bisa bawa kemana-mana untuk botol minum. Betul ya. Tapi ketika botol kaca ini saudara pecahkan,
apa yang akan terjadi? Selain dia tidak berguna, dia bisa dipakai untuk melukai orang lain. Karena pecahan kaca ini kan tajam. Begitu. Jadi ketika saudara masuk di dalam pernikahan, di dalam keluarga, pastikan saudara sudah berdamai dengan masa lalu. Kenapa? Karena jika kita belum berdamai dengan masa lalu kita, pasangan kita yang sekarang ini adalah korban. Dia akan terus mengalami penderitaan akibat kita hidup di masa lalu. Jadi pastikan kita sudah berdamai dengan masalah yang paling besar dalam keluarga itu bukan masalah nggak ada uang. Nggak ada uang juga masalah, tapi bukan yang paling besar. Masalah yang paling besar dalam keluarga itu bukan komunikasi. Masalah yang paling besar itu bukan ketidakpercayaan. Tapi masalah yang paling besar dalam keluarga itu adalah ego. Ketika suami, ketika istri, ketika anak-anak membuang egonya, maka semua masalah dalam keluarga bisa diselesaikan. Contoh, kalau lagi berantem, pastikan kita lagi nunggu nih, kapan dia minta maaf. Itu kan hanya masalah ego. Kenapa nggak kita duluan yang mulai minta maaf? Jadi masalah yang paling besar dalam keluarga bukanlah uang, bukanlah kepercayaan, bukanlah komunikasi, tapi ego. Maka mengasihi bukan berarti kita nggak pernah marah. Mengasihi bukan berarti kita nggak pernah gesekan dengan orang lain. Mengasihi bukan berarti kita nggak pernah kecewa. Tetapi mengasihi adalah ketika kita tidak pernah berhenti untuk mengampuni pasangan kita. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk jangan bertengkar. Karena kita tidak bisa menghindari pertengkaran. Itu bisa terjadi kapan saja dan dengan siapa saja. Tetapi bagaimana usaha kita setelah pertengkaran itu yang jauh lebih penting. Makanya saya katakan masalah yang paling besar bukan uang, bukan kepercayaan, tapi ego. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Hari ini, mari lihat keluarga kita masing-masing, saudara. Perbaiki, pelihara, rawat, dan sayangi keluarga kita sebelum terlambat. Karena di sanalah kita dapat menemukan surga di bumi yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati.